Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah ke sehat, pembelajaran ke-1. Dengan muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Masih bersama Anisya Kusniadi. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran serta memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita belajar. Peredaran darah manusia. Darah merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh manusia. Darah berperan untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan menyalurkan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Pada manusia, darah mengalir melalui sistem peredaran darah. Bagaimana sistem peredaran darah pada manusia? Ayo kita cari tahu. Sistem peredaran darah merupakan proses mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Perhatikan skema letak jantung dan pembuluh darah manusia berikut ini. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Jantung merupakan salah satu organ penting pada tubuh manusia. Tahukah kalian seberapa besar ukuran jantung pada manusia? Jantung pada manusia memiliki ukuran kurang lebih adalah sebesar kepalan tangan kita. Perhatikan kepalan tangan kalian. Kalian dapat membayangkan seberapa besar ukuran dari jantung kalian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian jantung dan peranannya masing-masing. Mari kita simak gambar berikut ini. Kita awali dari bagian yang bernama aorta atau arteri besar. Aorta ini berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruangan yang disebut dengan bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Mari kita ulas satu persatu. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Jadi, baik bilik kiri dan bilik kanan merupakan bagian dari jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Jika bilik kiri memompa ke seluruh tubuh, maka bilik kanan hanya berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Bagian selanjutnya adalah pembuluh vena cava atau pembuluh vena besar. Pembuluh vena cava berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, dari sini kita lihat bahwa antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat sekat pembatasnya. Begitu juga antara serambi kiri dengan bilik kiri juga dibatasi oleh sekat yang disebut dengan katup jantung. Lalu, bagaimana cara kerja jantung? Perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah kalian merasakan denyut jantung kalian? Ketika jantung sedang mengalami proses kerja, maka jantung manusia akan berdenyut. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh yang kaya CO2 masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah kaya CO2 dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah kaya oksigen dari serambi kiri masuk ke bilik kiri.
Pembuluh darah manusia. Tubuh manusia terdiri atas berbagai jenis pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh vena, pembuluh arteri, dan juga pembuluh kapiler. Apa saja perbedaannya? Mari kita simak. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung disebut vena atau pembuluh balik. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa dari jantung, maka yang berperan adalah pembuluh arteri. Dari jantung, arteri. Pembuluh vena mengalirkan darah menuju jantung. Dari jantung, arteri menuju jantung, vena. Selain pembuluh ini, ada juga yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil yang berhubungan langsung ke sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler memiliki ukuran yang lebih kecil dari pembuluh arteri maupun pembuluh vena. Berikut adalah perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Berdasarkan bentuk pembuluhnya, pembuluh arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena memiliki dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Berdasarkan letak pembuluhnya, pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena terletak dekat permukaan tubuh. Fungsi pembuluh arteri adalah untuk mengalirkan darah menjauhi jantung atau mengalirkan darah dari jantung, arteri dari jantung. Sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah menuju jantung, arteri dari jantung, vena menuju jantung. Dan berdasarkan ada tidaknya denyut pembuluh arteri, di situ kita bisa merasakan denyutnya seirama dengan denyut jantung. Sedangkan pada pembuluh vena, denyut tidak terasa. Kita dapat melihat pembuluh vena pada tubuh kita, misalkan pada tangan. Pada tangan kalian, pernahkah kalian melihat seperti garis yang berwarna biru yang dekat dengan permukaan tubuh? Inilah yang disebut dengan pembuluh vena, karena pembuluh vena letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Untuk melihat lebih jauh tentang pembuluh arteri, kalian juga bisa merasakan denyut dari pembuluh arteri. Kita cari letak pembuluh arteri pada tangan kita. Nah, kita bisa merasakan denyutnya menggunakan jari jempol di sini. Kalian cari dari pergelangan tangan kalian, kira-kira di mana yang terasa denyutnya. Nah, jika kalian merasakan denyutnya, kalian akan mengetahui misalnya yaitu letak dari pembuluh arteri. Karena pembuluh arteri ini letaknya agak ke dalam, terletak di bagian dalam tubuh. Nah, kalian bisa merasakan kira-kira dalam waktu 1 menit denyut jantung kalian melakukan denyutan sebanyak berapa kali. Lalu jika kita melakukan aktivitas yang lebih berat, apakah denyut jantung kita juga mempengaruhi frekuensi dari denyutannya? Nah, kalian bisa melakukan percobaan sederhana tersebut di rumah ya. Berikutnya, berdasarkan alirannya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Berikut adalah perbedaannya. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Perhatikan skema pada gambar. Darah kaya O2 akan masuk ke bilik kiri, diteruskan ke seluruh tubuh menuju pembuluh vena dan serambi kanan. Darah kaya CO2. Selanjutnya, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Perhatikan perbedaan skema dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Darah kaya CO2 selanjutnya akan masuk ke bilik kanan, menuju ke arteri paru-paru, diteruskan ke paru-paru, vena paru-paru, dan masuk ke serambi kiri. Inilah darah yang mengandung kaya oksigen. Darah tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah.
Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sedangkan plasma darah merupakan bagian darah yang terdiri atas air dan zat-zat pelarut. Kita perhatikan komponen darah berikut beserta fungsinya. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bagian dari sel darah, yaitu dengan cirinya berbentuk seperti bulatan dengan bagian cekung berada di tengahnya. Sel darah merah ini berperan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Berikutnya adalah sel darah putih atau leukosit, berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan trombosit atau keping darah berfungsi untuk menutup luka. Dan plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Hewan memiliki sistem peredaran darah. Ada hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka dan ada hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak. Sistem peredaran darah terbuka merupakan sistem peredaran darah di mana darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Tekanan darah yang dihasilkan rendah, oleh karena itu sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat, misalnya pada cacing dan serangga. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir melalui pembuluh darah. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil, misalnya pada katak, ikan, reptil, dan burung. Kita ulas sistem peredaran darah pada hewan berikut ini. Pada serangga, memiliki sistem peredaran darah terbuka. Organ peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah berupa hemolimfa. Pada cacing, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Lalu pada ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah yaitu jantung, beruang 2, pembuluh darah, dan darah. Pada amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah yaitu jantung, beruang 3, pembuluh darah, dan darah. Ikan memiliki jantung beruang 2, sedangkan amfibi memiliki jantung beruang 3. Selanjutnya adalah reptilia, memiliki jantung yang lebih sempurna. Dengan sistem peredaran darah tertutup, organ peredaran darah pada reptilia terdiri dari jantung yang beruang 4, namun sekat antara bilik kiri dan bilik kanannya belum sempurna, serta pembuluh darah dan juga darah. Pada burung, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah yaitu jantung beruang 4, pembuluh darah, dan darah. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini kalian bisa mengerjakan beberapa latihan soal, yaitu pada buku petik 5D kalian, pada halaman 7 nomor 2 tentang sistem peredaran darah manusia, halaman 8 nomor 6 tentang komponen darah dan fungsinya, serta halaman 9 nomor 8 tentang sistem peredaran darah hewan. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan tak lupa selalu jaga kesehatan kalian. Dimanapun kalian berada, tetap pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran kita esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.